Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saat ini kita akan membahas penilaian tengah semester atau PTS atau pembahasan tentang soal-soal yang ada di PTS. Soal yang pertama itu menyebutkan Al-Quran menyi nama lain Al-Furqan. Maka keistimewaan Al-Quran yang berikan dengan nama lain Al-Quran tersebut adalah Al-Furqan itu dari kata bahasa faroko. Artinya adalah membeda. Berarti makna yang terkandung itu keistimewaannya harus ada kata membedakan. Itu membedakan antara yang baik dan benar, membedakan antara yang hak dan yang batil. Berarti jawabannya adalah yang C, yaitu pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menemui terakhir ketika beliau sedang melakukan haji wada. Haji wada artinya wada itu ya terakhir, berarti wada itu adalah perpisahan. Berarti haji wada namanya adalah haji perpisahan. Wada itu karena kategori ya dari yang terakhir, berarti wada itu adalah perpisahan. Selanjutnya nomor 3, isi kandungan Al-Quran diantaranya adalah menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Istilah yang tepat untuk pernyataan di atas adalah, jadi namanya cerita. Cerita itu dalam bahasa Arab, itu kalau diterjemahkan bahasa Arab itu menjadi tarikh. Tarikh itu cerita atau sejarah. Berarti kalau tarikh itu adalah sejarah, itu dalam bahasa Arab ada tarikh, berarti jawabannya adalah yang tarikh. Ingat, jadi kata cerita sejarah itu dalam bahasa Arab adalah tarikh. Selanjutnya nomor 4, perhatikan surat Al-Isra ayat 82, yaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa yazidu dhalimina ila khosar. Fungsi Al-Quran menurut ayat tersebut adalah, ini ada kata syifa'un. Syifa'un itu bahasa Arab yang artinya adalah obat. Berarti jelas ketika ada syifa'un, obat berarti adalah penyembuh atau obat yang B. Selanjutnya tujuan Allah menuliskan kisah-kisah umat terdahulu dalam kitab suci Al-Quran adalah untuk menuliskan cerita-cerita umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Itu tujuannya apa? Itu karena dalam sejarah kita berarti bisa mengambil hikmah atau suri tuladan dari yang kisah-kisah tersebut. Berarti intinya adalah mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Bukan meniru kemungkaran atau menghukum orang kafir, tidak, atau mengambil kisah menariknya saja, tidak, tetapi adalah mengambil pelajaran yang baik kita gunakan sebagai pedoman kita menjadi kehidupan yang baik, dan yang buruk kita tinggalkan. Selanjutnya, berikut ini nama-nama sahabat yang menjadi pencatat wahyu kecuali. Itu ada jawaban Abu Lahab, Muawiyah, Utsman bin Affan, Khalid bin Walid. Jelas dari keempat-empatnya itu yang bukan sahabat itu hanya Abu Lahab. Itu adalah yang memusuhi Nabi, bukan sahabat Nabi. Berarti jawabannya adalah karena itu bukan sahabat. Selanjutnya perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, mendapatkan petunjuk hidup agar tidak tersesat, dapat membedakan antara hak dan yang batil, menjadikan kitab Al-Quran sebagai dasar pengambilan keputusan, mendapatkan penjelasan tentang persoalan hidup manusia. 5, mendapatkan kabar gembira tentang surga sebagai balasan kebaikan dan peringatan tentang neraka sebagai imbalan perbuatan buruk. Pernyataan di atas menunjukkan ini adalah kalau dapat atau menjadikan ini adalah sebagai akibatnya, berarti kalau akibat itu adalah hikmah. Jadi kalau itu adalah suatu kalimat atau pernyataan akibat, itu berarti adalah hikmah. Jadi jawabannya adalah hikmah beriman kepada sikap di Al-Quran, yang D. Terus selanjutnya, di bawah ini yang merupakan keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya kecuali. Ya, ini adalah
yang bukan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran terbelah kemurniannya dan ketuanya jelas. Membaca bernilai ibadah jelas, menyesatkan kitab-kitab suci sebelumnya. Bukan menyesatkannya, tetapi menyempurnakan. Itu jelas, itu yang bukan, itu adalah yang C. Tidak menyesatkan, Al-Quran itu tidak menyesatkan, tetapi menyempurnakan kitab sebelumnya. Karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, salah satu sahabat mengusulkan untuk mengadakan pembukuan Al-Quran. Sahabat tersebut bernama, itulah Umar bin Khattab, ya pertama kali itu mengusulkan untuk pembukuan atau kodifikasi Al-Quran kepada khalifah pertama, yaitu Abu Bakar. Itu sudah mulai untuk dibukukan, itu yang atas usul Umar bin Khattab, walaupun nanti selesainya pada masa khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, salah satu ciri surat Al-Makkiyah adalah Al-Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Itu adalah surat pertama, adalah surat-suratnya pendek, memuat syariat bukan. Surat terperinci itu adalah di Madinah. Kalau Makkiyah itu adalah memuat akidah. Dimulai dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, kalau sudah iman berarti adalah Madaniyah. Berarti yang benar ada D, yaitu dimulai dengan lafaz ya ayyuhan nas. Selanjutnya untuk yang nomor 11, perhatikan pernyataan di berikut ini. Segolongan kecil dari mereka menerima dan dengan baik ajaran Al-Quran. Sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Pernyataan di atas termasuk reaksi masyarakat Arab pada periode. Ingat, jadi Al-Quran itu berarti kan Nabi sudah diangkat menjadi, atau Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Otomatis masa-masa itu adalah masa-masa Al-Quran diturunkan pada periode pertama, itu adalah Al-Quran pada periode Mekah. Bukan setelah hijrah. Setelah hijrah itu adalah Madinah. Madinah itu sama. Kalau jahiliyah itu sebelum Nabi diutus. Belum ada yang menerima. Kalau jahiliyah itu belum ada yang menerima ajaran Al-Quran. Padahal yang pertama adalah mereka sudah menerima, tetapi masih golongan kecil. Selanjutnya, periode Madaniyah atau Madinah, itu adalah ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Nama kota Madinah sebelum Nabi hijrah adalah Yasrib. Itu aja. Nama Madinah itu kota yang menamai adalah Nabi sebelum Nabi hijrah, sebelum diberi nama baru dengan kota Madinah, itu namanya adalah nama Yasrib, kota tersebut. Terus para ulama Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama periode sebelum hijrah, yang kedua adalah periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamakan Makkiyah, dan yang kedua dinamakan, atau periode kedua adalah ayat-ayat Madaniyah. Periode turunnya Al-Quran sebelum hijrah atau pada Makkiyah, ayat-ayat Mekah atau periode Mekah, selama berapa lama? Itu adalah 12 tahun 5 bulan. Di 12 tahun 5 bulan. Kalau 22 tahun 2 bulan itu adalah semuanya, baik Makkiyah ataupun Madaniyah. Nah, selanjutnya, di bawah ini yang termasuk khatib atau penulis Al-Quran adalah, ini hasil jawabannya adalah yang A, yaitu Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Karena kalau yang B, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, itu ada beberapa yang bukan penulis atau khatib Al-Quran, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas itu adalah rawi hadis, atau mungkin yang merewatkan hadis. Kalau Abu Hurairah juga seperti itu. Yang D itu ada Abbas bin Muthalib, itu adalah pamannya Nabi, bukan khatibnya. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW telah bertahanus di Gua Hira, sehingga wahyu terakhir ketika sedang
hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Arti bertahanus adalah berhatanus itu adalah menyendiri. Ya, jadi menyendiri di Gua Hira biar tenang, biar ibadahnya itu khusyuk kepada Allah. Terus dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surat surah dan ayat-ayatnya. Mereka inilah kemudian dikenal sebagai sebutan, kalau penghafal Al-Quran itu disebut dengan nama Al-Qurra. Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah, tapi ini adalah orang setelah sahabat yang tidak melihat Nabi, beriman setelah sahabat tapi tidak melihat Nabi, tetapi kalau Quraisy itu adalah kaum atau kelompok-kelompok di Mekah atau kaum Quraisy. Terus selanjutnya Al-Quran adalah kitab suci Allah yang terakhir diturunkan pada sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Yang dimaksud kitab suci sebelumnya kecuali ingat yang Taurat, Injil, Zabur adalah kitab sebelum Al-Quran. Suhuf itu bukan kitab karena hanya lembaran-lembaran. Soal nomor 18, perhatikan pernyataan berikut ini. Meski digunakan di berbagai negara di dunia, Al-Quran tetap berbahasa Arab, tidak ada perubahan meskipun hanya satu huruf. Penerbitan dan pencetakan Al-Quran diawasi dengan ketat oleh lembaga khusus. Banyaknya penghafal Al-Quran mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dari pernyataan di atas merupakan bukti keistimewaan Al-Quran yaitu dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, banyak orang yang hafal, akhirnya apa? Ketika ada kesalahan pasti ada dikritik, oh ini salah, tahu. Selanjutnya, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh, dan syariat. Apa yang disebut dengan muamalah? Muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau ubudiyah itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Maka muamalah itu adalah hubungan hablum minan nas, berarti mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Itu jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya, sebagai orang biasa yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi mempunyai kejadian luar biasa atau keajaiban, maka kejadian luar biasa tersebut disebut, kalau orang biasa yang beriman itu namanya adalah ma'unah. Mujizat itu adalah nabi atau rasul, irhas adalah calon nabi, kalau karomah itu adalah para wali. Sunan Kalijaga membuat tiang masjid Demak dari potongan-potongan kayu tanpa menggunakan lem. Hal ini disebut karena Sunan Kalijaga adalah wali, maka dikatakan karomah. Itu yang C. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran yang termasuk mujizat. Ingat, mujizat itu dibagi dua, kauniyah dan juga akliyah. Kalau kauniyah itu bisa dilihat oleh panca indera, kalau akliyah itu harus maknai secara akal. Berarti kalau Al-Quran itu bisa dilihat, tetapi secara mukjizatnya, kejadian luar biasanya, keistimewaannya, keajaibannya itu hanya bisa dinaluri oleh akal, maka termasuk mukjizat akliyah yang C. Untuk membuktikan kerasulan dan melemahkan lawan-lawannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Rasulnya. Sesuatu yang luar biasa itu adalah mukjizat, karena itu adalah Rasul. Nabi atau Rasul berarti adalah mukjizat yang luar biasa. Untuk Nabi dan Rasul itu adalah mukjizat. Selanjutnya, Nabi Isa pernah diminta oleh seorang ibu agar menghidupkan putranya yang telah mati. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dapat menghidupkan kembali orang yang mati tersebut. Peristiwa luar biasa ini disebut dengan mukjizat. Menyembuhkan atau menghidupkan orang mati itu kan bisa dilihat mata. Berarti adalah mukjizat kauniyah yang B. Mukjizat Rasul ada yang dapat ditangkap oleh panca indera dan ada yang hanya dipahami oleh akal pikiran. Berikut ini yang merupakan mukjizat Nabi atau Rasul yang mempunyai sifat hanya dapat dipahami oleh akal pikiran serta tidak mengalami perubahan yaitu adalah Al-Quranul Karim. Karena kalau tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular, itu bisa dilihat. Bayi Nabi Isa dapat bicara juga
bisa dipanca indera, perahu Nabi Nuh juga bisa dilihat, hanya Al-Qur'anul Karim yang mukjizatnya itu hanya bisa dipahami oleh akal pikiran. Berikut ini perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, kecuali itu perilaku yang sesuai dengan mukjizat adalah yang bukan perilaku yang mencerminkan yakin pada mukjizat, itulah bersekutu dengan makhluk gaib, termasuk ini adalah musyrik. Makhluk yang gaib itu bersekutu dengan makhluk itu adalah musyrik. Selanjutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Nabi Isa yang mampu berbicara saat bayi. 2. Nabi Musa mampu membelah laut merah saat dikejar musuh. 3. Salah satu wali songo yang mampu mengubah pohon tampak menjadi emas. 4. Seseorang yang diperkirakan meninggal akibat kecelakaan tetapi ternyata selamat. 5. Kisah Sunan Kalijaga yang membuat tiang masjid ageng dengan serpihan kayu. Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh karomah terdapat pada nomor karomah itu berarti pada wali. Berarti hanya wali yang wali songo dan Sunan Kalijaga yang 3 dan 5. Jawabannya yang C. Ingat, karomah itu hanya untuk wali. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini berasal dari Allah SWT, berfungsi untuk mengalahkan musuh-musuh yang menentang dakwah. Berisi kejadian yang luar biasa sebagai bukti kebenaran para rasul, tidak tertandingi. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan persamaan antara mukjizat, karomah, dan ma'unah dan irhas adalah ini yang sama. Persamaan antara mukjizat, karomah, ma'unah, dan irhas adalah itu berasal dari Allah dan berisi kejadian luar biasa. Ya. Jadi semuanya berasal dari Allah dan kejadian luar biasa. Kalau mukjizat itu ya untuk rasul, kalau karomah untuk wali, kalau tidak tertandingi itu hanya untuk mukjizat. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Giat bersemangat dalam berusaha, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya, pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Pernyataan di atas merupakan perilaku membiasakan diri dengan ketika giat dan bersemangat dalam berusaha, itu adalah pernyataan diri dalam ikhtiar. Jawabannya yang selanjutnya adalah pernyataan A. Meningkatkan keyakinan pada iman kepada Allah, memperoleh ketenangan dan ketelaman jiwa, mengurangi beban pikiran, mengurangi kejahatan dan tidak kriminal, memperoleh teguhan hati, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah. Pernyataan di atas termasuk dampak positif dalam membiasakan perilaku. Ya, itu adalah termasuk hikmah atau perilaku tawakal. Karena kita ketika kita pasrah berarti kita tahu bahwa kita itu lemah. Allah itu yang maha besar, maha kuasa. Akhirnya kita tenang, akhirnya hati dan jiwa kita itu tentram. Yang bukan kategori perilaku bersyukur. Itu ingat, itu semuanya bersyukur dengan lisan, badan atau hati. Itu semuanya yang membedakan, yang jawabannya yang D ini, bersyukur dengan perbuatan, yakni bersikap dan merasa senang dengan apa yang kita miliki. Ingat, sikap dan senang itu bukan perbuatan. Senang itu bukan perbuatan, tetapi dengan hati. Jangan terkecoh. Kebanyakan yang terkecoh di sini. Jawabannya banyak yang benar. Ingat, senang itu bukan perbuatan. Dampak positif yang kita peroleh apabila kita pandai bersyukur pada nikmat Allah, yaitu 1. Mendapat jaminan dari Allah dan tambahan nikmat Allah, mendapat ridha Allah, terhindar dari sifat tamak, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khaliknya. Sedangkan apabila kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka dampak negatifnya adalah itu kita kufur atau tidak bersyukur pada Allah. Itu sudah dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 13 itu, wa ita'atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berarti orang yang kufur nikmat, tidak pandai bersyukur nikmat, itu akan mendapat siksa yang pedih. Selanjutnya, menurut Imam Ghazali, sabar dibagi jadi 3 macam. Yang bukan termasuk bagian perilaku sabar menurut Imam Ghazali adalah
sabar dalam taat pada Allah, ya. Sabar dalam menghindari maksiat, ya. Sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah, ya. Sabar dalam menerima kenikmatan. Di dalam ini salah satu yang bukan bagian dari yang dibagi oleh Imam Ghazali. Sabar menurut Imam Ghazali, yaitu sabar dalam menerima kenikmatan. Untuk membiasakan diri berlaku sabar, maka hal-hal berikut ini yang bisa dilakukan kecuali, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Hati-hati dalam bergaul dengan teman yang baik. Yakin bahwa semua teman pasti akan terbiasa dengan sikap emosional kita. Tidak. Kalau kita sering marah, tidak semua teman itu menyadari bahwa atau terbiasa atau dia itu menerima ketika kita sering marah. Yang D, jangan lakukan kalau kita, atau jangan sering marah. Karena tidak tahu semua teman itu paham atau menerima sifat kita. Perhatikan pernyataan berikut ini. Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup, merasa senang dengan apa yang ia miliki, tidak marah bila melihat orang yang sukses, adalah dengan apa yang menjadi hak orang lain, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri pelaku yang mencerminkan sikap itu adalah ketika merasa senang atau dengan apa yang kita miliki berarti adalah qanaah, menerima. Tidak marah atau rela dengan apa yang menjadi hak orang lain, itu adalah qanaah, menerima apa yang kita miliki yang diberikan Allah kepada kita. Untuk membiasakan diri sikap qanaah, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan kecuali yang qanaah. Dalam urusan dunia kita melihat orang yang di atas dan sedang urusan akhirat melihat kita yang di bawah. Salah, ini yang sebaliknya seharusnya. Kalau urusan dunia kita harus melihat yang bawah, sedangkan urusan akhirat melihat yang lebih baik dari kita agar kita ikut menjadi lebih baik. Berarti jawaban yang A. Itu yang salah. Yang bukan dampak positif dari perilaku membiasakan sifat qanaah. Ini qanaah yang bukan, ingat, yang bukan adalah terhindar dari sifat syukur. Seharusnya ketika kita qanaah, malah kita menjadikan kita selalu bersifat syukur atau selalu memperbanyak untuk bersyukur. Bukan terhindar dari sifat syukur, akhirnya menjadi kufur nikmat. Selanjutnya, untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah SWT, hendaknya kita melakukan hal-hal berikut, kecuali ketika kita mendapat kenikmatan yang sedikit dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan merasa kurang. Ini berarti ketika kita merasa kurang, berarti kita bukan orang yang bersyukur. Jadi jawabannya adalah A. Jadi kenikmatan sedikit, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan merasa kurang. Ya, tidak. Walaupun kita mendapat nikmat yang sedikit, kita harus bersyukur dan itu menerimanya dengan senang hati. Nomor 39, perhatikan kalimat berikut. Menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Lebih sederhana dalam hidup, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, lebih tabah dan menghadapi musibah. Pernyataan di atas yang menunjukkan hikmah, perilaku tawakal dan ikhtiar. Ingat, perilaku tawakal dan ikhtiar itu terjadi pada nomor 1 dan nomor 3 yang B, menghilangkan rasa murung dan keluh kesah dan menumbuhkan harapan baru dan hidup. Kalau lebih sederhana dalam hidup itu adalah qanaah, lebih tabah dan menghadapi musibah itu juga perilaku dari sabar. Selanjutnya, yang terakhir, cara membiasakan diri bersifat ikhtiar antara lain itu adalah ikhtiar, itu berusaha, itu adalah pantang menyerah. Jawabannya yang adalah pantang menyerah ketika menghadapi kegagalan dan berusaha dalam proses. Jadi ketika kita gagal harus pantang menyerah, mencoba sampai berhasil. Yang A, yang salah di mana tidak boleh dalam menggunakan uang saku pemberian orang tua. Ini adalah bukan sikap ikhtiar. Ya benar, ini sikap baik, tapi bukan pembiasaan sikap ikhtiar. Tetapi itu adalah sikap himmat, bersyukur. Selalu ingat bahwa marah tidak dapat menyelesaikan masalah. Ini adalah sifat sabar. Memperbanyak bergaul dengan orang yang menguntungkan diri kita, itu bukan. Itu malah sifat yang
jelek. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.